Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai landasan untuk memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Tapi sebelum memulai pembelajaran, saya ingatkan ya teman-teman, kita menjaga kesehatan kita lah. Ya, kita coba untuk istirahat yang cukup ya, jangan begadang, jangan tidur larut malam ya. Terus kemudian kita juga jangan telat makan terutama ya. Kalau kita sakit, jelas akan kalau kita lemah, kita akan mudah sekali terserang penyakit. Dan jangan lupa memakai masker ya kalau bepergian, karena kita juga melindungi diri kita. Ya, semakin kita hidup sehat, kita semakin memiliki daya tahan yang kuat ya untuk menyerang virus-virus atau gejala sakit yang mungkin akan melanda kita. Dan yang terpenting kita harus selalu berdoa ya. Kita mempasrahkan hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi, pada Tuhan sendiri yang akan membebaskan kita dari kuasa-kuasa jahat. Teman-teman, hari ini kita akan diharapkan dalam pembelajaran kita akan semakin memahami serta menghayati perjuangan negara dan gereja untuk mewujudkan nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai perwujudan kerajaan Allah sebagaimana diwatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman, kita sebagai pelajar yang tinggal di negara ini ya, jelas kita ya sebagai warga negara, juga kita sebagai warga gereja ya, kita bisa mengatakan kita ini ya warga gereja, warga Katolik, warga gereja atau orang Katolik 100%, tetapi juga kita sebagai warga negara atau Indonesia 100%. Jadi kita tidak bisa terpisah satu dengan yang lain ya. Ada dua darah mengalir dalam jiwa kita. Dalam gereja Katolik ada kitab suci dan ajaran gereja atau magisterium ya. Kemudian dalam negara Indonesia ini kita memiliki Pancasila, memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan. Kenapa? Karena kita sekali lagi bicara soal landasan ya. Bagaimana memperjuangkan nilai-nilai itu. Ya, nilai-nilai apa saja sih? Jelas ya dalam kitab suci dikatakan atau dalam ajaran gereja ya atau magisterium ya disajikan nilai-nilai keadilan, kebenaran ya, sikap yang adil ya, kasih ya. Kemudian dalam undang-undang dalam Pancasila dikatakan di situ adalah nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian dan kesejahteraan. Ya, dokumen gereja apa saja sih yang nanti akan kita bahas? Ada banyak sekali ya dokumen gereja ya, magisterium atau ajaran gereja yang akan kita bahas, tapi nanti kita akan lihat secara singkat saja ya. Ada Centesimus Annus, ada Gaudium et Spes, ada Lumen Gentium, dan juga ada ensiklik ya. Ensiklik itu ada Rerum Novarum, ada Quadragesimo Annum ya, ada juga ensiklik Pacem in Terris, kemudian ada juga ensiklik Popularum Progressio. Nah, sementara memang ya dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada juga pasal-pasal yang akan kita menjadi fokus pembelajaran kita. Ada pasal 33, pasal 34 ya, yang kesemuanya itu berbicara soal bagaimana sih keadilan itu ditegakkan. Sementara dalam Pancasila ya, dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, ada di situ disebutkan bahwa negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira antara gereja dan negara ini tidak ada yang bertentangan. Semua saling mendukung satu dengan yang lain untuk memperjuangkan nilai-nilai yang sama. Ya, teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia kita dianugerahi berbagai macam keanekaragaman, mulai dari agama, kepercayaan, suku, etnis, budaya, dan ini kita sangat beruntung karena apa? Karena Indonesia ya leluhur kita menggagas Pancasila yang di dalamnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengatakan berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai dasar. Nah, dikatakan nilai itu karena apa? Karena sesuatu itu dianggap penting, baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Maka itu kebaikan atau nilai-nilai itu juga harus bisa ditinjau dari segi religius, politik, hukum, moral, etika, estetika, ekonomi, dan sosial budaya. Karena apa? Karena semakin banyak aspek yang ditinjau atau dilihat dari segi yang banyak, maka apa? Maka keadilan itu atau nilai-nilai itu akan semakin mencakup banyak hal.
Teman-teman, ya keadilan dan kejujuran ya memang sesuatu yang memang menjadi perjuangan sepanjang sejarah manusia itu. Ya, memang sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Maka kejahatan dan kebohongan memang harus selalu dihindari. Karena apa? Karena pasti akan membentuk atau suasana kehidupan kita menjadi tidak nyaman, menjadi tidak teratur, menjadi chaos ya. Karena apa? Karena ketika orang sudah mulai berbohong ya, melakukan korupsi, maka keseimbangan kesejahteraan sosial itu menjadi terganggu. Teman-teman, nilai-nilai itu ya yang diperjuangkan, yang muncul dalam agama, dalam kitab suci, dalam ajaran gereja, dalam undang-undang, dalam Pancasila itu harus kita jadikan sebagai visi atau pandangan hidup dan tujuan hidup kita ya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya dalam Pancasila ya sekali lagi nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian ya dalam hidup masyarakat Indonesia diperjuangkan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Maka untuk mewujudkan keadilan sosial merupakan salah satu tugas utama negara Indonesia ya. Demikian pula ya segala bentuk ketidakadilan tidak boleh dibiarkan hidup ya di bumi Indonesia ini. Negara dan segala alat negara berkewajiban untuk menciptakan jalur-jalur dan prasarana-prasarana ekonomis, politis, sosial, dan budaya yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi siapa? Bagi semua warga negara Indonesia, tidak terkecuali. Dan sekali lagi tadi disebutkan pasal 33 dan pasal 34 ya, pasal 33 ayat 1 ya mengungkapkan semangat yang harus dijiwai ya penyelenggara ekonomi nasional ya dengan semangat kekeluargaan. Sementara pasal 34 ya dikatakan di situ bahwa negara berkewajiban untuk memperhatikan orang-orang atau kelompok yang tak berdaya ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar ya secara khusus. Pancasila ya akan sangat bermakna bagi kehidupan bangsa kalau memang betul-betul dihayati sebagai nilai yang diamalkan dan diperjuangkan. Bukan hanya sekedar teori untuk dikeluarkan, untuk diperdebatkan, tapi harus diamalkan dan diperjuangkan supaya tidak hanya hisapan kosong saja. Teman-teman, sebagai orang Katolik ya, sebagai warga gereja kita memiliki Alkitab, memiliki kitab suci dan ajaran sosial gereja, memiliki ajaran gereja yang mengungkapkan hukum kasih Allah ya, yang merupakan nilai-nilai dasar untuk menghormati martabat manusia. Ada kemerdekaan, kesamaan dan persaudaraan ya, yang juga disepakati sebagai unsur untuk menata hidup bersama dalam banyak negara. Maka martabat manusia atau pribadi manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Maka itu ya kita memiliki dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia itu adalah pribadi yang unik, pribadi yang secitra dengan Allah. Maka itu kita adalah pribadi yang suci. Maka iman Kristiani ya dapat sekali lagi menerangi, menjernihkan dan mendukung nilai-nilai dasar itu ya, untuk mewujudkan nilai-nilai dasar itu. Ya, maka dengan memaklumkan karya Allah penyelamat, gereja memaklumkan juga hormat bagi martabat manusia. Kalimat itu merupakan asas awal setiap rentetan hak asasi. Maka sekali lagi iman Katolik itu nanti bisa menerangi, menjernihkan ya. Karena memang ya dalam kitab suci ya, dalam ajaran sosial gereja nanti akan kita lihat bagaimana kita mencoba untuk dibimbing, diarahkan untuk menghayati nilai-nilai itu. Dalam ajaran sosial gereja ya, dalam ajaran gereja di situ dikatakan dalam GS ya, nanti juga akan ada dalam Lumen Gentium, ada juga dalam Gaudium et Spes artikel ke-40, ada juga dalam Catechismo Annus ya, kemudian juga dalam Catechismo Annus artikel 46 juga. Sekali lagi semua ajaran gereja ini ya dianggap atau dengan mengajarkan asas demokrasi ini ya seperti dikatakan di atas itu ya, gereja sekaligus memaklumkan keyakinan imannya. Berarti iman gereja diwujudkan dalam dalam ajaran-ajaran yang kita bahas tadi. Teman-teman, ada juga ensiklik para paus ya yang juga menjadi acuan gereja ya. Ada ensiklik Rerum Novarum yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13, ada Quadragesimo Anno ya dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 ya, antara lain berbicara tentang keadilan juga ya. Ada ensiklik
Pacem in Terris ya, dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-13 yang berbicara tentang perdamaian antar bangsa-bangsa dalam kebenaran, keadilan dan kemerdekaan. Juga ada ensiklik Popularum Progressio yang dikeluarkan oleh Paulus ke-6 ya, menyinggung tentang kesenjangan antara negara kaya dan negara yang miskin di dunia ini. Jadi memang itu kita ya sebagai warga gereja ya sekali lagi memiliki contoh atau teladan atau ajaran yang memang membantu kita untuk semakin menghayati nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat ya. Dalam KWI pun ya dalam statutanya ya dikatakan di situ bahwa Konferensi Wali Gereja Indonesia berdasarkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, dalam dokumen KWI juga ya dikatakan di situ bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara umat Katolik menerima Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu Gereja Indonesia. Ya, teman-teman. Umat Katolik mendukung Pancasila bukan hanya sebagai sarana pemersatu, ya sekali lagi bukan sarana pemersatu, melainkan juga sebagai ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara yang berakar dalam budaya dan sejarah suku-suku bangsa kita. Ya. Pancasila baik sebagai keseluruhan maupun ditinjau sila demi sila mencanangkan nilai-nilai dasar hidup manusiawi sejalan dengan nilai-nilai yang dikemukakan oleh ajaran dan pandangan Gereja Katolik, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi jelas ya bahwa Pancasila dan kitab suci ajaran sosial gereja ya, Undang-Undang Dasar 1945 sungguh tidak bertentangan, harus saling berjalan karena itu sekali lagi landasan bagi kita dalam memperjuangkan nilai-nilai dalam masyarakat. Teks kitab suci yang kita bisa baca yaitu dari Kitab Keluaran ya, di situ dikatakan jangan mencuri. Ya, ini jelas ya, nanti akan berbicara tentang soal keadilan ya. Dalam Kitab Keluaran juga bab 23 ya, di situ dikatakan juga tentang bagaimana kita untuk bersikap ya, janganlah engkau turut ya kebanyakan orang melakukan kejahatan ya. Sekali lagi ini mengajak kita ya sekali lagi untuk memperjuangkan keadilan ya. Juga dalam Injil Matius ya, di situ dikatakan soal gambar dan tulisan kaisar yang dikatakan oleh Yesus ya. Kemudian sekali lagi dalam Kitab Keluaran juga ya dikatakan di situ jangan bersaksi dusta ya. Ini juga mengungkapkan soal bagaimana nilai-nilai kebenaran itu diajarkan. Kemudian dalam Mazmur ya dikatakan di situ jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, sekali lagi juga berbicara soal kedamaian, soal damai sejahtera. Ya, dan dalam Injil Matius juga dikatakan di situ ya tentang bagaimana sih kita harus memperlakukan orang lain ya. Kalau kita ingin diperlakukan baik, kita juga harus memperlakukan orang dengan baik pula ya. Di sini ada nilai-nilai kasih yang akan diperjuangkan. Teman-teman, dalam seluruh ajaran sosial gereja ya, secara garis besar memang dapat dibedakan dalam 4 tema yang berkembang setapak demi setapak ya. Keempat tema itu yang pertama adalah supaya kerja pertama-tama melihat supaya kerja dihargai dan agar semua orang mendapat atau dapat memperoleh nafkah yang wajar. Sementara yang kedua, supaya hidup masyarakat dan negara ditata secara demokratis ya. Kemudian yang ketiga, supaya diatasi kesenjangan antara hidup dalam kelimpahan dan kemiskinan yang ekstrim. Kemudian yang terakhir, supaya penindasan diakhiri dan pembebasan dimajukan. Nah, ini sebetulnya yang menjadi keempat tema dalam ajaran sosial gereja yang juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang ada dalam kitab suci. Sekali lagi ditegaskan ya teman-teman bahwa kitab suci ya ajaran gereja, magisterium, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidak bertentangan tapi bisa berjalan seiring sejalan.